Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mahmudah, NIM 1914007, kelas Ekonomi Syariah 6A, dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani dan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri, SAGMM. Nah, izinkan saya di sini untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Sumber Daya Insani. Nah, untuk topik yang pertama itu mengenai isu-isu strategi MSDI. Yang pertama, ada definisi isu MSDI ataupun MSDM. Jadi, isu-isu manajemen sumber daya manusia merupakan celah antara situasi saat ini dan situasi yang diharapkan. Nah, celah tersebut merupakan peluang bagi karyawan untuk lebih berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian strategi bisnis. Nah, menurut Walker, pendefinisian isu itu merupakan langkah awal dalam proses pemformulasian strategi sumber daya manusia dan juga penyelarasan kegiatan-kegiatan sumber daya manusia dengan prioritas bisnis. Nah, pendefinisian tersebut meliputi yang pertama, itu sejauh mana perusahaan mengidentifikasi, menganalisis, dan memilih isu yang akan dituju melalui strategi sumber daya manusia. Nah, yang kedua, apa isu-isu sumber daya manusia saat ini berasal dari strategi bisnis dan dari perubahan lingkungan yang mempengaruhi strategi bisnis. Nah, penentuan isu ini merupakan langkah pertama dalam proses perumusan strategi SDM dan pelurusan kegiatan-kegiatan SDM. Nah, lewat prioritas bisnis. Adapun yang dikemukakan isu-isu SDM strategi yang akan dikaji itu yang pertama, bagaimana perusahaan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyeleksi isu-isu SDM yang ditunjukkan melalui strategi SDM. Selanjutnya yaitu ada penyebab isu dan jenis-jenis isu. Nah, penyebab terjadinya isu itu disebabkan karena yang pertama, ketidakpuasan sekelompok masyarakat. Nah, artinya ada anggapan yang kurang dari asumsi dalam penerimaan asumsi di masyarakat tersebut. Yang kedua, terjadinya peristiwa dramatis. Artinya peristiwa-peristiwa besar yang dapat mengandung massa ataupun dipubliskan gitu. Yang ketiga, perubahan sosial. Tentu, perubahan sosial ini akan membawa pada permasalahan isu. Contohnya, seperti model lifestyle yang kerap saat ini banyak sekali model-model yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, tentu hal ini akan menjadi isu di kalangan masyarakat muslim. Yang keempat, kurang optimalnya kekuatan pemimpin. Artinya bahwa kekuatan pemimpin ini sangat penting guna memberikan sinergi bagi perusahaan. Adapun jenis-jenis isu, yang pertama ada isu internal, yaitu isu-isu yang bersumber dari internal organisasi. Biasanya hanya diketahui oleh pihak manajemen dan anggota organisasinya saja. Artinya isu-isu internal ini isu yang masih berada di suatu perusahaan tersebut. Yang kedua ada isu eksternal, yaitu isu yang mencakup peristiwa-peristiwa ataupun fakta-fakta yang berkembang di luar organisasi ataupun perusahaan yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada aktivitas organisasi. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus permasalahan isu MSDI. Nah, menurut survei Federasi Bisnis Jepang di bulan Maret 2016, topik yang berkaitan dengan SDM berada di daftar tantangan utama dalam eksekusi manajemen perusahaan di tingkat global. Nah, Federal Bisnis Jepang ini menempatkan isu kecepatan perkembangan dan pelaksanaan strategi SDM global tidak dapat mengimbangi perkembangan bisnis global sebagai isu yang menempati peringkat teratas di survei yang melibatkan 63% responden. Diikuti dengan isu retensi, manajemen puncak di cabang luar negeri, dan ketidakpahaman kantor pusat akan situasi dan manajemen kepegawaian yang diperlukan cabang perusahaan di luar negeri. Nah, kita tahu bahwa perusahaan menghadapi banyak tantangan di manajemen SDM. Namun, perusahaan masih belum dapat memahami latar belakang permasalahan ataupun memiliki metode yang tepat
hal tersebut ataupun isu-isu MSDM tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah dalam penentuan isu. Nah, adapun langkah-langkah dalam penentuan isu, yang pertama, dalam penentuan isu itu dapat dilakukan melalui penilaian perubahan lingkungan internal dan eksternal bisnis, di mana persiapan internal dan eksternal itu menginformasikan perubahan-perubahan melalui kinerja yang baik yang bisa diharapkan di masa mendatang. Yang kedua, dalam penentuan isu itu dapat mendefinisikan masalah-masalah bisnis yang relevan. Yang ketiga, menyeleksi isu-isu yang penting. Yang keempat, dalam penentuan isu itu harus memasukkan isu-isu ke dalam berbagai strategi. Nah, isu itu dibangun dari perubahan bisnis dan pelaksanaan perencanaan. Adapun strategi yang terdapat dalam perubahan bisnis, yang pertama, mempertahankan biaya rendah dan aliran uang yang kuat. Yang kedua, memperbaiki kualitas produk dan pelayanan. Yang ketiga, menggunakan teknologi baru secara efektif. Yang keempat, menggunakan kemampuan superior. Yang kelima, memelihara komitmen pekerja.